Hai teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep masakan sehari-hari dari olahan tahu. Menu kali ini rasanya sangat enak, lezat, dan pastinya juga murah meriah. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk langsung aja ke bahannya. Pertama, di sini kita siapkan dulu 4 buah tahu batang. Kemudian ini tahunya akan kita potong-potong. Untuk potongan tahunya bebas ya, sesuai selera aja. Ini tahunya sudah selesai kita potong-potong. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langsung aja kita siapkan bumbu irisnya. Di sini kita menggunakan setengah borgol atau setengah siung bawang bombay. Kemudian ini bawang bombaynya akan kita iris-iris. Di sini kita iris tipis-tipis aja. Lalu kita juga menggunakan 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya langsung aja kita iris-iris, kemudian nanti akan kita cincang sampai halus. Untuk bikin tahu kecap ini kita tidak perlu lagi menggunakan bawang merah ya, cukup menggunakan bawang putih dengan bawang bombay aja. Jika bawang putihnya sudah selesai kita cincang-cincang, ini kita tepikan dulu. Lalu kita juga menggunakan 5 biji cabai merah keriting. Ini cabainya langsung aja kita iris serong seperti di video. Kemudian nanti agar tahu kecapnya itu pedas, kita tambahkan juga sekitar 10 biji cabai rawit. Untuk cabai rawitnya di sini nggak perlu kita iris-iris ya. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk. Langsung aja tahu yang sudah kita potong-potong tadi kita goreng dulu dengan menggunakan minyak panas. Ini tahunya kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang aja ya. Dan sesekali ini tahunya kita bolak-balik agar matangnya itu merata. Ini tahunya sudah matang, warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini, tapi nggak terlalu kering. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lalu ini tahunya akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian langsung aja kita panaskan sedikit minyak goreng. Kita tumis bawang putih yang sudah kita cincang-cincang tadi. Ini bawang putihnya kita tumis sampai harum. Jika aroma bawang putihnya sudah keluar dan harum, langsung aja kita masukin bawang bombay. Kemudian ini akan kita tumis kembali sampai nanti bawang bombaynya ini setengah layu. Nah, ini bawang bombaynya sudah mulai layu, langsung aja kita masukin irisan cabai dengan cabai rawit tadi. Kemudian kita tumis kembali sampai benar-benar harum. Kita tambahkan juga irisan daun jeruk, dan ini daun jeruknya sudah kita buang tadi bagian tulangnya. Nah, ini akan kita tumis sampai harum dan wangi. Jika dirasa tumisannya ini sudah harum, langsung kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan kecap bango sekitar 2 sendok makan. Lalu kita tambahkan juga sekitar 1 sendok makan saus sambal. Lalu ada juga saus tiram, kita masukin secukupnya. Kemudian ada merica bubuk. Kita tambahkan juga kaldu ayam dengan garam secukupnya. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Agar ini tumisannya tidak terlalu kering, kita tambahkan sedikit air putih. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Jika kuahnya ini sudah mulai mendidih, langsung kita masukin tahu yang sudah kita goreng tadi. Kemudian ini akan kita aduk dan kita masak sampai matang, sampai nanti airnya ini sedikit menyusut. Kalau sudah mulai tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin irisan daun bawang. Nah, ini akan kita aduk kembali dan kita masak sampai benar-benar matang, sampai nanti kuahnya itu sedikit menyusut. Pada saat memasak tahu kecap ini, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya seperti saus dan kecapnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Dan ini tahu kecapnya sudah matang, airnya juga sudah menyusut dan rasanya juga sudah pas. Langsung kita pindahkan ke piring saji. Ini siap untuk kita nikmati.
Nah, bagaimana teman-teman cara membuatnya? Cukup mudah kan? Nah, pastinya ini rasanya sangat enak. Untuk bahan utamanya, di sini kita sudah siapkan 3 buah tahu putih atau tahu semedang. Ini tahunya langsung aja kita potong-potong. Untuk potongan tahunya bebas sesuai selera aja. Kemudian untuk campurannya, di sini kita menggunakan secukupnya terong hijau. Lalu ini terongnya kita potong-potong dan langsung aja kita rendam dengan menggunakan air bersih agar nanti terongnya itu tidak mudah menghitam. Untuk potongan terongnya juga bebas ya, sesuai selera aja. Jika tahu dengan terongnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita juga menggunakan ikan asin secukupnya. Untuk jenis ikan asinnya bebas ya. Langsung aja kita siapkan bumbu halus. Di sini kita menggunakan 70 gram cabai merah keriting. Kemudian 1 siung bawang putih, kita tambahkan juga sekitar 8 siung bawang merah. Lalu kita masukin 1 sendok teh garam atau secukupnya. Kemudian sedikit minyak goreng. Ini langsung aja kita blender sampai halus. Langsung aja tahu yang sudah kita potong-potong tadi kita goreng terlebih dahulu. Ini tahunya kita goreng cukup sebentar aja sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan, tapi nggak sampai terlalu kering ya. Kalau tahunya sudah mulai kecoklatan seperti ini sudah cukup. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Di sini kita nggak perlu lagi menambahkan minyak goreng karena pada saat memblendernya tadi sudah kita masukin minyak goreng secukupnya. Kemudian ini cabai akan kita tumis sampai harum. Jika dirasa cabainya ini sudah harum, langsung aja kita masukin ikan asin. Kemudian kita tumis kembali sebentar sampai ikan asin dengan cabainya ini menyatu. Jika dirasa tumisannya ini sudah benar-benar harum, langsung aja kita masukin air putih secukupnya atau lebih kurang 500 ml. Ini akan kita masak sampai mendidih. Nah, ini kuahnya sudah mendidih, langsung aja kita masukin terongnya. Untuk tahu kita masukin di akhir karena tadi tahunya sudah kita goreng terlebih dahulu. Ini terongnya akan kita masak sampai matang, sampai nanti terongnya itu empuk ataupun layu. Nah, ini terongnya sudah mulai layu, langsung aja kita masukin tahu yang sudah kita goreng tadi. Kemudian ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti kuahnya itu sedikit menyusut dan juga mengental. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garamnya masih kurang, langsung aja ditambahkan garam secukupnya. Kemudian micin sesuai selera. Kita tambahkan juga kaldu ayam secukupnya. Jika semua bumbunya sudah dimasukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai benar-benar matang. Nah, ini sayur terongnya sudah matang, rasanya juga sudah pas dan kuahnya juga sudah menyusut seperti ini. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji dan siap untuk kita nikmati. Langsung aja ke bahan utamanya. Di sini kita sudah siapkan 2 buah tempe ukuran sedang. Kemudian ini tempe kita keluarkan dulu dari bungkusannya. Kemudian ini tempe kita potong-potong. Untuk potongan tempenya itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini kita memotongnya bentuk dadu seperti ini. Jika tempenya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu tumisannya, di sini kita menggunakan 4 siung bawang putih. Kemudian ini bawang putihnya kita iris-iris dan kita cincang kasar.
Kita juga menggunakan setengah buah bawang bombay. Untuk bawang bombaynya di sini kita iris memanjang aja seperti di video. Lalu kita juga menggunakan 6 biji cabai rawit merah. Kemudian ini cabai rawitnya kita iris tipis-tipis. Kalau teman-teman gak suka terlalu pedas, untuk cabai rawitnya boleh dikurangi. Kita juga menambahkan 1 buah tomat. Untuk tomatnya di sini kita potong-potong kasar aja. Kalau tomatnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita tepikan terlebih dahulu. Kemudian kita juga menggunakan 2 batang daun seledri dan 1 batang daun bawang. Ini daun seledrinya kita potong-potong. Nah, ini bumbu irisnya sudah selesai kita siapkan. Langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita goreng tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Ini tempenya kita goreng sampai setengah matang, tidak sampai terlalu kering ya. Dan jangan lupa ini tempenya kita bolak-balik agar nanti setengah matangnya merata. Kalau tempenya sudah berwarna sedikit kecoklatan seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita panaskan kembali sedikit minyak goreng, lalu kita tumis bawang putih yang sudah kita cincang tadi. Ini bawang putihnya kita tumis sampai harum. Kalau bawang putihnya sudah harum, langsung aja kita masukin bawang bombay. Kemudian kita tumis kembali sebentar sampai nanti bawang bombaynya ini setengah layu. Ini bawang bombaynya sudah setengah layu, langsung aja kita masukin tempenya. Kemudian kita masak dan kita aduk sampai merata. Langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya atau lebih kurang 200 ml. Kemudian kita aduk kembali dan kita masak sampai nanti kuahnya ini mendidih. Langsung aja kita masukin irisan cabai rawit tadi. Kemudian kita aduk kembali. Ini kuahnya sudah mendidih, langsung aja kita masukin 2-3 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kecap asin. Kita juga menggunakan 1 sendok makan saus teriyaki. Kita tambahkan juga ladaku merica bubuk dengan kaldu ayam secukupnya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti kuahnya ini sedikit menyusut. Kita masukin tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk dan kita masak kembali. Kita juga menggunakan garam secukupnya. Kalau garamnya sudah kita masukin, ini akan kita aduk sampai merata. Nah, ini tempe kecapnya sudah hampir matang, kuahnya juga sudah mulai menyusut. Langsung aja kita masukin irisan daun bawang dengan daun seledrinya. Lalu kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai daun bawangnya ini setengah layu. Pada saat memasak tempe kecap ini jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa ada bumbu yang kurang boleh ditambahkan kembali. Dan ini tempe kecapnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji dan siap untuk kita nikmati. Langsung aja ke bahan utamanya. Di sini kita sudah siapkan 2 buah terong ungu. Kemudian ini terongnya kita buang dulu bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk potongan terongnya itu bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Jika terongnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk campurannya di sini kita menggunakan sebanyak 25 gram ikan teri. Langsung aja kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 15 biji cabai merah keriting, kemudian ada 5 biji cabai rawit merah. Kita masukin juga 1 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Kemudian kita tambahkan secukupnya garam kasar dan juga minyak goreng. Ini akan kita blender sampai halus. Kemudian langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan minyak goreng karena pada saat memblendernya tadi sudah kita tambahkan minyak goreng secukupnya.
Nah, ini bumbunya sudah harum dan warna cabenya juga sudah berubah agak kemerahan seperti ini. Langsung aja kita tuangkan air putih secukupnya. Untuk takaran air putihnya itu bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Kemudian kita aduk sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, langsung aja kita masukin ikan terinya. Kemudian ini kita masak dulu sebentar. Lanjut kita masukin terong yang sudah kita potong-potong tadi. Kalau terongnya sudah kita masukin seperti ini tumisan akan kita masak sampai matang, sampai nanti terongnya ini lunak ataupun layu. Agar tumis terongnya makin segar dan juga harum, kita tambahkan irisan tomat dan daun bawang secukupnya. Kemudian kita aduk dan kita masak kembali. Ini terongnya sudah mulai layu, langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan garam secukupnya, kemudian micin sesuai selera, dan kaldu ayam kita tambahkan juga secukupnya. Jika bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai benar-benar matang. Pada saat memasak tumis terong ini, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Dan ini tumis terongnya sudah matang, rasanya juga sudah pas, dan ini terongnya juga sudah empuk. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji dan siap untuk kita nikmati. Langsung aja ke bahannya. Di sini kita sudah siapkan setengah ikat sayur kangkung, dan ini sayur kangkungnya sudah kita potong-potong dan kita cuci bersih juga. Lalu untuk campurannya, di sini kita menggunakan sebanyak 30 gram ikan teri, dan ini ikan teri sudah kita cuci bersih dan kita buang juga kotorannya. Kemudian ini ada 1 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang sudah kita haluskan dengan menggunakan ulekan. Langsung aja ke tahap memasaknya. Kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah dengan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Ini bawang akan kita tumis sampai harum. Jika tumisan bawangnya sudah harum, langsung aja kita tambahkan 2 sendok makan cabai giling padang. Untuk cabainya ini bisa disesuaikan dengan selera kita ya teman-teman. Kalau nggak suka terlalu pedas, untuk cabainya itu boleh dikurangi. Ini cabai akan kita tumis sampai harum, sampai matang dan tanak. Nah, ini cabainya sudah matang, langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya atau lebih kurang 300 ml. Kemudian langsung aja kita masukin ikan terinya. Lalu ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sampai si kuahnya ini mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin sayur kangkungnya. Kemudian akan kita aduk sampai merata dan kita masak sampai sayur kangkungnya ini matang ataupun layu. Nah, ini sayur kangkungnya sudah mulai layu, langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan kaldu ayam sesuai selera. Kemudian kita tambahkan juga sedikit micin. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan garam karena pada cabai giling padang itu sudah mengandung garam. Tapi jika dirasa garamnya masih kurang, itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini tumis kangkungnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Di sini kita sudah siapkan 1 buah kol. Kemudian ini kolnya kita belah dulu. Di sini kita gunakan setengahnya aja. Untuk beratnya ini lebih kurang 200 gram. Kemudian ini kol kita iris-iris. Untuk potongan kolnya itu bebas ya, sesuai selera aja. Jika kolnya sudah selesai kita iris-iris, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk campurannya, di sini kita menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya langsung aja kita belah, kemudian kita iris-iris.
Jika kol dengan wortelnya sudah selesai kita potong-potong, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bumbu tumisannya. Di sini kita menggunakan 2 siung bawang putih. Kemudian ini bawang putihnya kita iris-iris. Kita juga menambahkan 2 siung bawang merah. Ini bawang merahnya sama, kita iris-iris juga. Kemudian kita juga menggunakan 2 biji cabai merah keriting. Ini cabainya kita iris serong aja seperti di video. Kemudian kita juga menggunakan 2 batang daun seledri. Ini daun seledrinya langsung aja kita iris-iris. Kita juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sama, kita iris-iris juga. Nah, ini semua bahannya sudah selesai kita siapkan. Langsung aja kita siapkan teflon, kemudian kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah dengan bawang putihnya terlebih dahulu. Ini bawang merah dengan bawang putih kita tumis sampai harum, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Kita masukin juga irisan cabai. Kemudian kita tumis kembali sebentar. Kemudian langsung kita masukin wortelnya. Untuk kol itu terakhir aja kita masukin karena kol itu lebih mudah layu. Ini kita tumis dulu sebentar, kemudian kita tambahkan air putih secukupnya atau sesuai selera. Nah, ini akan kita masak dulu sampai kuahnya mendidih. Jika kuahnya sudah mulai mendidih dan wortelnya setengah empuk ataupun setengah lunak, langsung aja kita masukin sayur kolnya. Kemudian kita masukin juga irisan daun bawang dengan daun seledrinya. Kemudian ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sayurannya sampai matang, sampai nanti kolnya ini layu. Jika sayurannya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin setengah sendok teh garam kasar. Kemudian ada kaldu ayam. Kita masukin juga lada merica bubuk secukupnya. Kemudian ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak tumisannya sampai matang. Pada saat memasak tumisan ini jangan lupa dikoreksi rasa. Jika dirasa ada bumbu yang kurang seperti garam, itu boleh ditambahkan kembali. Nah, ini tumis kolnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Ini dia tumis kol yang dicampur dengan wortelnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah dan pastinya ini rasanya sangat enak. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.